Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Fandidam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, karakteristik, komponen, dan manfaatnya dari data warehouse. Yang pertama ada pengertian. Data warehouse atau gudang data adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Data warehouse dirancang untuk melakukan query dan analisis data secara efisien dan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu karakteristik data warehouse. Yang pertama adalah subject oriented, yaitu data diorganisis berdasarkan subjek utama bisnis seperti penjualan, pelanggan, atau produk. Yang kedua ada integrated. Data integrated adalah data dari berbagai sumber yang disatukan dan diintegrasikan dalam satu sistem. Yang ketiga ada non-volatile. Non-volatile adalah data yang sudah dimasukkan ke dalam data warehouse, tidak akan dihapus atau diubah. Lalu ada keempat yaitu time variant. Time variant adalah data yang disimpan dalam periode waktu tertentu untuk memungkinkan analisis tren dan perubahan data dari waktu ke waktu. Lalu ya ada komponen data warehouse. Komponen data warehouse yang pertama adalah source data, yaitu data berasal dari berbagai sumber termasuk database operasional, aplikasi bisnis, dan file eksternal. Lalu yang kedua ada ETL, extract, transform, load, yaitu proses ekstraksi data dari sumber, transformasi data sesuai kebutuhan, dan memuat data ke dalam data warehouse. Yang ketiga ada data storage, yaitu tempat penyimpanan data yang diolah dan siap dianalisis. Yang keempat data access, alat-alat yang digunakan untuk mengakses dan menganalisis data seperti OLAP, Online Analytical Processing, yaitu tools reporting dan data mining tools. Yang kelima ada metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data lain dalam data warehouse, membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan data. Lalu yang terakhir adalah manfaat data warehouse. Yang pertama ada konsolidasi data, menyatukan data dari berbagai sumber. Lalu yang terakhir ada manfaat data warehouse. Yang pertama ada konsolidasi data, yaitu menyatukan data dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua ada peningkatan kecepatan dan efisiensi, yaitu memungkinkan akses data yang cepat dan efisien untuk analisis dan pelaporan. Manfaat data warehouse yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan up to date untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, analisis historis dan tren, membantu dalam melakukan analisis historis dan mengidentifikasi tren bisnis dari waktu ke waktu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahmat. Jadi di sini saya akan mentelaah jurnal yang berjudul Implementasi Data Warehouse dan Penerapan pada Tokoh Magnifique Cloud dengan menggunakan tools Pentaho. Masalah yang ada pada jurnal ini yaitu tokoh Magnifique Cloud mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait penjualan dan keuntungan mereka. Informasi penjualan yang mereka miliki hanyalah berasal dari database Maccess yang ada di komputer toko, sehingga tidak dapat menyediakan analisis komprehensif dan fleksibel. Adapun metode penyelesaian masalahnya yakni yang pertama, langkah-langkah dalam pengembangan ini. Yang pertama, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, melakukan transformasi data menggunakan Pentaho Data Integration. Terus yang ketiga, merancang skema data warehouse menggunakan Pentaho skema workbench. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk dashboard menggunakan Pentaho BI server untuk mendukung analisis dan laporan. Lalu hasil dari penerapan data warehouse ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data, penjumlahan, dan penyajian informasi, yakni beberapa meliputinya. Yang pertama, menyampaikan informasi terkait penjualan dapat dilakukan dengan mudah dan fleksibel. Yang kedua, data warehouse membantu pemilik toko melihat perkembangan keuntungan dan penjualan setiap minggu, bulan, dan tahun. Terus yang ketiga, informasi yang disajikan dapat digunakan untuk
proses evaluasi, perencanaan dan pemasaran barang yang laku terjual serta membantu toko dalam mencermati tren barang yang diminati konsumsi setiap bulan atau tahun. Eh, Kesimpulan dari jurnal tersebut yakni dengan dibangunnya data warehouse penjualan, penyampaian informasi menjadi lebih mudah dan fleksibel. Data warehouse ini memungkinkan pemilik toko untuk melakukan analisis lebih lebih mendalam terhadap penjualan dan keuntungan serta membantu dalam perencanaan dan evaluasi pemasaran barang. Selain itu, informasi yang disajikan dalam bentuk grafis dan dashboard mempermudah pemahaman dan pengalaman keputusan. Saran Adapun saran untuk riset berkelanjutan yakni mengintegrasi lebih banyak sumber data untuk memperkaya analisis dan laporan. Yang kedua, mengembangkan fitur prediksi penjualan yang menggunakan machine learning atau AI untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem data warehouse untuk memastikan sistem tersebut selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Yang keempat, meneliti pengaruh implementasi data warehouse terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas toko dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhul Ranti Syaksi dari kelas C, dan di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan Pentaho pada video kali ini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan validasi data melalui eh, Microsoft Excel yang telah kita download. Nah, di sini saya telah memasukkan datasetnya. Jadi isi dari fieldnya yaitu ada, yang pertama ada nomor, dan yang kedua ada nama daerah, yang ketiga ada tebu, dan empat ada kakao, kelima ada karet, keenam ada perikanan tangkap, dan ketujuh kelapa sawit, dan yang kedelapan ada tahun. Nah, kemudian kita akan select value, dan di sini kita masukkan eh, nama fieldnya eh, untuk keseluruhan, dan kita akan rename menjadi huruf kecil semua. Kemudian pada replace in string kita akan memasukkan eh, hasil-hasil perikanan dan eh, pertanian. Kemudian di sini ada lima tahap, yaitu split kakao, tebu, karet, perikanan, dan kelapa sawit untuk memisahkannya. Nah, untuk split yang pertama yaitu split kakao. Jadi kita akan split menjadi 3 bagian, yaitu kakao 1, kakao 2, dan kakao 3. Begitu juga dengan tahap split tebu, kita akan membaginya menjadi tiga bagian, yaitu tebu 1, tebu 2, dan tebu 3. Dan begitu seterusnya sampai kelapa sawit. Dan ini perikanan, dan juga ini kelapa sawit. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan tiga bagian itu menjadi satu data saja, yaitu kakao. Yang dimana kita telah membuat skrip JavaScript-nya di sini, dan file name-nya yaitu data kakao. Begitu juga dengan hasil pertanian yang lainnya seperti tebu, karet, perikanan, dan kelapa sawit. Seperti ini data tebu. Dan selanjutnya kita akan merge join, maksudnya kita akan menggabungkan eh, hasil-hasil pertanian dan perikanannya seperti kakao, tebu, karet, perikanan, dan kelapa sawit menjadi satu tabel seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menggabungkan keseluruhan,
maka kita akan memasukkannya ke tahap select value untuk memasukkan apa-apa saja yang akan ditampilkan pada tabel atau pada database nantinya. Dan yang kita masukkan ke dalam database nantinya yaitu yang pertama ada nomor, yang kedua nama daerah, yang ketiga tebu, kakao, karet, perikanan tangkap, tahun, kemudian data kelapa sawit, data kakao, data tebu, data karet, dan data perikanan tangkap ini kita dapatkan dari hasil dari split kakao, tebu, karet, perikanan, dan kelapa sawit. Nah, kemudian kita akan set tabelnya, di mana saya memasukkannya ke dalam SQL, ke dalam database DB validasi. Kita tes dan eh, koneksi ke database-nya sudah sukses. Nah, dan saya masukkan ke tabel data potensi wilayah. Nah, kemudian kita jalankan. Oke, sudah sukses. Dan kita akan melihat dari database-nya. Nah, di sini sudah ada tabel data potensi wilayah yang dimana berisikan eh, select value pada tahap ini, select value 2. Di mana ada nomor, karet, tahun, data kakao, data tebu, nama daerah, perikanan tangkap, kelapa sawit, tebu, kakao, data kelapa sawit, data karet, dan data perikanan tangkap. Nah, mungkin cukup sekian video pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.